Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmat Bapa Yahweh tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Renungan pagi KPI Mayim Kayim pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 atau pada tanggal 8 Tefet 5782 yang merupakan kelanjutan pembacaan renungan Torah kita diambil dari Kitab Kejadian 27 ayat 19 sampai 21 yang berkata demikian, saudaraku. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, lihatlah si tukang mimpi itu datang. Ayat 20, maka sekarang marilah dan kita bunuh dia, lalu kita lemparkan dia ke dalam salah satu sumur, dan kita katakan bahwa seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan melihat apa yang akan terjadi dengan mimpinya. Ayat 21, ketika Ruben mendengarnya, maka ia ingin melepaskannya dari tangan mereka. Lalu ia berkata, jangan kita membunuhnya. Saudara, perikop yang baru saja kita dengarkan adalah persepakatan terhadap Yusuf, saudaraku. Saudaraku, peristiwa ini di mana saat Yusuf menyampaikan perkataan mimpinya kepada ayahnya Yakub atau Israel, saudaraku, dan juga kepada saudara-saudara satu ayahnya ini, saudaraku, berbeda ibu, ya, dan mereka berjumlah ada 12 orang, saudaraku, sebagai anak-anak daripada Yusuf, ulangi, anak-anak daripada Yakub atau Israel ini, saudaraku. Dan tiba saatnya mereka mempunyai suatu rencana untuk membunuh terhadap Yusuf ini, saudaraku. Oleh karena saudara-saudara ini merasa ada kepahitan hati atau iri hati seperti itu, saudaraku. Pertama, di mana Yusuf diperlakukan istimewa oleh Yakub, papanya, saudaraku. Yang kedua, ditambah lagi Yusuf dengan mengatakan mimpi-mimpinya bahwa mereka semua akan sujud kepadanya, dan mimpi bahwa matahari, bulan, dan bintang juga sujud kepadanya, saudaraku. Ini menyebabkan saudara-saudaranya merasa makin kecewa ataupun makin sakit hati. Dan lewat itu mereka merencanakan untuk membunuhnya, sehingga dia bertanya bagaimana mimpinya nanti setelah mereka akan membunuhnya. Tentu tidak akan terjadi, saudaraku. Inilah rancangan si jahat melalui kepada saudara-saudara Yusuf ini, saudara. Namun bila kita lihat, saudaraku, dalam perikop ini, Ruben, saudaraku, sebagai anak sulung daripada Yakub ini, saudaraku, memiliki hati yang tetap memiliki hati bijaksana, saudaraku. Walaupun memang dia tidak bisa ada kekuatan karena secara umum saudara-saudaranya lain sudah menginginkan untuk membunuh Yusuf. Namun perkataannya juga masih didengarkan karena jangan ada pembunuhan, demikian, saudaraku, karena itu merupakan sesuatu hal yang tidak baik. Dan dari hati Ruben lah sebagai anak sulung ini muncul suatu sikap seperti itu. Apabila ini tidak ada di dalam hati Ruben, tentu akan terjadi mereka akan membunuh daripada Yusuf ini, saudara. Inilah sikap hati sebagai anak sulung, saudaraku. Anak sulung merupakan anak yang memiliki suatu sikap yang bijaksana, oleh karena memang hak kesulungannya ada, dan hak kesulungan ini turun apa yang didapatkan daripada orang tuanya, saudaraku. Dan ini terjadi. Hal inilah yang dapat dilihat di antara seluruh saudara-saudaranya. Hanya Ruben yang menyampaikan hal itu, dan oleh karena dia si sulung, maka perkataan itu didengarkan juga oleh saudara-saudaranya yang lain, saudaraku. Hal ini dapat kita lihat di dalam Kejadian 49 ayat 3 yang berkata demikian, saudaraku. Ruben, kamu adalah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku, yang unggul dalam keluhuran dan unggul dalam kemampuan. Ada unggul dalam keluhuran itu, saudaraku. Ini adalah perkataan Yakub kepada Ruben karena dia anak sulung. Ada keluhuran yang dia dapat, kegagahan daripada Yakub
sebagai papanya, sebagai anak pertamanya memang turun kepadanya sebagai anak sulung. Dan ada perkataan tadi ada keluhuran hati adalah di mana sikap yang bijaksana itu ada, saudaraku. Hal ini yang menjadi renungan bagi kita, saudaraku. Bila hukum Bapa Yahweh ini memang terus dinyatakan di dalam kehidupan manusia, saudaraku, memasuki sistemiknya Bapa Yahweh, maka otoritas yang Bapa Yahweh izinkan itu akan turun kepada manusia itu, saudaraku. Sama seperti halnya Ruben, saudaraku, sikap hati dia tetap bijaksana karena dia adalah sebagai anak yang sulung, dan makna anak sulung adalah anak yang memang memiliki hati bijaksana dan dihormati kepada saudara-saudaranya lain, sehingga saudara-saudaranya yang lain juga mendengarkan apa perkataannya, karena wibawa itu turun dari ayahnya kepada anak yang sulung ini, saudaraku. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita semua, menguatkan bagi kita semua bahwa di dalam menjalani kehidupan kita ini, saudaraku, semuanya memiliki, bila kita masuk kepada sistemiknya Bapa Yahweh, maka kuasa itu bekerja bagi setiap orang yang mau melakukannya. Amin. Sukses besar buat kita semua, maju terus dalam iman. Dan tempat ini saya berdoa Bapak yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapak yang menghadapkan wajahnya kepada kita, berikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, kita tidak dipermalukan dan hidup kita diberkati, karena itulah janji firman Bapa Yahweh. Amin, haleluya. Salam, saudaraku.